Baiklah, perkenalkan saya Suga Faiz Al-Maula dari Data Science Batch 13 ya. Sini ingin mempresentasikan hasil data wrangling and SQL. Um, ya, kita lihat. Jadi datanya yang dipakai itu sesuai ya dengan petunjuk dari uh, projectnya itu datanya sudah diberikan gitu ya, OLIS itu. Dan itu data e-commerce Brazil, saya pernah mendengarnya, dan ya datanya berupa .db ya, walaupun di Kaggle ada, mungkin saya belum ngecek sih sama atau enggak. Datanya 100 MB, jadi banyak banget pasti raw-nya gitu ya. Untuk langsung kita masukin gitu, jadi mungkin hmm, yang saya pahami gitu ya, uh, langsung dimasukin ke Jupyter Notebook. Habis itu dicek sana sini ada yang none, yang null atau enggak, baru di EDA gitu kan. Dan itu sudah mengaplikasikan ilmu data wrangling dari SQL juga sebetulnya kan. Itu yang saya pahami, mungkin kalau ada kurangnya ya mohon maaf. Uh, saya sekali dua kali lah ikut asistensi, tapi lebih ke yang prop sih sebetulnya. Oke, kita lanjut saja. Ini kita perlu mengimport ini ya, SQLite 3 untuk membaca data tersebut gitu ya. Nah, terus yang lain-lainnya, matplotlib kan udah dijelasin. Nah, buat apa gitu kan. Seaborn juga udah jelasin buat bikin plot dan lain sebagainya gitu kan. Ini di datanya di lokal saya gitu kan. Nah, terus yang kita lihat di sini, mungkin lagi-lagi ya, saya mengquery-nya itu satu-satu, satu tabel satu query gitu ya. Ini untuk data OLIS produk data set gitu kan sesuai dengan yang dijelaskan di sini gitu ya. Bahwasanya datanya ada data deskripsinya, dan total datanya itu 8 gitu ya. Soal total tabelnya ada 8. Terus kita bisa mengimport satu-satu gitu. Kalau saya itu mengimport satu-satu. Mungkin bisa langsung ada kayak uh, kita diajarkan yang text.sql itu kan di Workbench, terus kita import, terus kita run jadi tabelnya gitu. Kalau yang ini entah kenapa nggak bisa, jadi ya sudah. Saya pikir itu bisa masuk ke export, masuk SQL dulu, terus kita ekspor bareng-bareng, baru dibawa ke Python untuk dicek nullnya. Ternyata ya saya bisanya seperti ini gitu. Ini dijalankan 8-nya gitu ya, sesuai namanya gitu ya, order payment dan lain sebagainya gitu. Namun saya hanya menitik beratkan pada 3 tabel ya, sesuai dengan perintah lagi-lagi. 2 atau 3 tabel gitu kan. Ini produk, order item, dan seller. Dan ini sudah di run tadi ya. Jadi udah 88-nya sudah di run. Nah, terus karena di sini kita lihat ada produk dengan order item dihubungkan oleh ID, produk ID gitu ya. Ini saya join gitu ya. Terus ini seller dulu. Berarti order item dengan seller gitu ya, itu kan dengan seller gitu, dihubungkan dengan seller gitu. Ini saya join gitu, namanya merge 1. Nah, terus join juga yang tadi berdasarkan produk ID gitu kan, merge 2. Nah, terus yang udah di merge tadi, mereka sama-sama memiliki order ID gitu kan. Ini ada order ID, ini juga ada order ID gitu. Nah, saya joinkan, dan ini jadi ketiganya gitu ya, udah sama. Nah, mungkin kelihatannya agak terlalu manual ya, terlalu lama gitu, tapi ya nggak apa-apa, yang penting jadi. Mungkin kurang efisien gitu ya. Nah, ini saya melihat produk length sama produk width gitu ya, ini walaupun masih satu tabel gitu ya. Jadi saya pengen melihat bahwasanya apakah ada model tertentu gitu ya, pola tertentu antara panjang dan lebarnya gitu. Ternyata enggak juga gitu ya, karena ya tadi ini terlalu abstrak gitu ya. Mungkin di sini ada yang enggak abstrak, tapi yang lainnya abstrak gitu ya. Terus sebelum ke ongkir yang saya emang angkat gitu ya, ini saya juga price dengan freight value gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya saya angkat, harga versus ongkirnya gitu ya. Saya melihat juga nggak terlalu ada hubungan gitu ya. Korelasi persennya sini 0,38. Ini kan matriks korelasi gitu ya. Ini satu terhadap dirinya sendiri, bukan matriks var-covar. Jadi persennya 0,38 ya, kecil banget gitu ya. Terus saya juga yang lain, jadi ini dalam satu tabel ya. Kalau yang ini kan perintahnya dalam 2 tabel gitu ya, minimal. Nah, ini dalam 2 tabel nih.
biaya ongkir dan produk weight gitu ya. Jadi kan semakin berat itu semakin mahal dong ongkirnya. Iya nggak sih? Iya. Secara logika kan seperti itu. Jadi pas kita ukur gitu ya, ternyata nggak juga gitu. Walaupun ini banyak yang ini terlihat positif ya, tapi banyak yang abstrak juga gitu kan. Bahkan ini ada yang lurus-lurus aja gitu. Dan korelasi persennya bahkan nan, entah kenapa. Jadi tidak menunjukkan pola tertentu, padahal masuk akal gitu. Secara akal tuh masuk bahwasanya semakin berat kan semakin mahal ongkirnya gitu. Dan nanti saya sebutkan di alasannya di medium gitu ya. Nah setelah itu tadi saya hitung persentase ongkirnya gitu ya. Ongkir dibagi dengan harganya, terus rata-ratanya 36 gitu ya. 36% gitu ya untuk ongkir sendiri. Terus standar deviasinya 50%. Dan itu gede banget ya. Masa standar deviasi lebih dari rata-rata? Berarti datanya terlalu skew gitu ya. Terlalu panjang rentangnya. Di sini buktikan box plotnya kecil banget tapi titiknya ada di mana-mana gitu ya. Terus juga ini menjulang di sini densitasnya, terus yang lainnya mengecil, dan juga satu lagi ada histogram. Ini histogram itu dia di atas gede gitu ya sampai sekitar 100%, terus mengecil. Oh, ada di sini sebenarnya ada tapi kan kecil banget gitu ya. Nah untuk menanggulanginya itu kan banyak outlier gitu ya, banyak outlier udah ketahuan banget gitu ya. Nah terus saya membuang outlier dengan ya sini standar deviasinya 2, nanti saya jelaskan di medium kenapa 2 gitu kan. Pakai z-score gitu ya, tentunya ada alasan tertentu gitu ya. Dan ini setelah nggak dibuang gitu, terus kita plot lagi box plotnya, dan ini sebenarnya kumpulan titik-titik ya, jadi garis. Box plotnya udah lumayan kelihatan gitu ya. Nah rentangnya dari 0 sampai 80% gitu kan lumayan gitu ya. Nah terus minnya juga baru nih 30%, terus standar deviasinya 24%, walaupun masih skew kelihatan ya, agak besar juga tapi ya nggak apa-apa. Terus histogramnya setelah dibuang outliernya itu jadi lumayan berundak-undaknya ada gitu ya, nggak kayak ini gitu. Jadi dan yang paling banyak ya kita analisis di medium, kita lihat sini ya. Di medium saya jelaskan ini tabel prosesnya dan contoh untuk mengimport datanya. Nah terus di sini ya ini yang paling penting ya. Kenapa z-score sendiri itu dapat dari x min mu per sigma, ini statistik dasar gitu ya, harus tahu ini. Nah salah satu untuk metode membuang outlier gitu ya, dan yang saya dapat dari KD Nuggets itu terkenal ya, kalau anak data science biasa kesana gitu ya. Nah itu dia pakainya rentang min 2 sampai 2 gitu ya. Nah, tapi kenapa harus min 2 sampai 2 ya? Ini sih ada alasannya ya. Karena untuk mendapatkan 95% data gitu kan. Jadi 95% data itu rentangnya ada di min 196 sampai 196 ya. Kita tahu itu semua ya. Yang pernah belajar statistik pasti tahu gitu kan. Kalau kita input 196 gitu, di sini itu dapat gitu 95% nih. Di antaranya kan gitu. Di kirinya 0,025, di kanannya 97,5 kan gitu. Nah, tapi sayangnya bukan sayang ya, apa namanya, itu dibulatkan ya dari min 2 sampai 2 gitu. Nah terus sayangnya itu yang berlaku mungkin secara praktis gitu ya. Saya pribadi belum pernah membuang outlier dengan hal tersebut gitu ya. Tapi saya tahu teoritisnya biasanya itu min 3 sampai 3 rentangnya, dan itu saya belajar ya di buku Alvin C. Rancher pas bab model linear gitu, bahwasanya metode of multivariate analysis yang digunakan adalah min 3 sampai 3 gitu. Secara tertulis gitu di letterlet di bukunya min 3 sampai 3, bukan min 2 sampai 2. Karena min 2 sampai 2 mengcover 95% data, sedangkan min 3 sampai 3 ya tadi kita coba di sini. Kalau 3 itu ya hampir 99% data, 99% lewat gitu ya. 99 ya 0,7% data gitu ya. Nah, maka dari itu ya mungkin itu yang digunakan Rancher karena 99,9 gitu ya, lebih tinggi lagi akurasinya. Oke, ini tadi untuk menghitung biasa ya, pakai for biasa. Terus ini hasilnya sudah berundak-undaknya turun, dan analisis saya adalah walaupun ini dalam satu tabel ya terpaksa ya, karena ya saya pikir tadi yang 2 tabelnya belum berhasil, walaupun saya belum coba tabel yang lain sih, mohon maaf. Terlihat bahwasanya data memang tetap melenceng ke arah kiri, namun sudah nampak terlihat bahwasanya masih ada poin persentase lain tidak seperti sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan yang ini nih ya sangat tidak terlihat gitu ya. Lalu terlihat pula bahwasanya ongkir paling banyak sekitar belasan sampai 20-an% dari harga produk gitu kan. Ini kita lihat paling modusnya di situ kan.
Hal tersebut dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli maupun platform penyedia layanan, mengingat menambah persentase tersebut cukup membuat pembeli untuk berpikir ulang apakah akan belanja di platform tersebut atau tidak gitu ya. Mungkin kalau platformnya masih gratis ongkir gitu ya, seperti TikTok yang lagi burn money gitu ya, banyak apalagi yang pertama gitu ya, pembeli pertama ada yang harganya tuh miring banget gitu ya, padahal harga produknya 30.000 cuma 5.000 dan sebagainya, bahkan gratis ongkir ya, karena lagi burn money mungkin persentasenya makin kecil gitu, 0 sampai 10%. Tapi kalau udah males burn money gitu ya, bisa sampai 20%. Oke. Okay? Walaupun tentu saja sebagai penjual online gitu ya, penjual tersebut ya tidak dibusungkan dengan biaya sewa gedung, biaya sewa ruko, nyewa pegawai gitu kan. Mereka produksi sendiri aja, habis itu tinggal dijual kan. Kan itu menurunkan biaya produksi gitu ya. Nah, maka dari itu harga online harus lebih murah daripada harga offline. Kalau enggak, uh, online akan tergerus gitu. Apalagi di banyaknya seperti sekarang ini orang tinggal buka toko di Tokopedia gitu dan lain sebagainya. Belum lagi ada potongan dari Tokopedia atau biaya iklan di Tokopedia kalau kita pengen produk kita tetap ada di tampilan depan dan lain sebagainya. Maka dari itu sebisa mungkin untuk meminimalkan biaya produksi dan nggak mesti untuk membuat produk-produk ongkir gitu. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya ongkir itu 100% di cover Tokopedia atau penjual itu masuk dalam ongkir karena ikut patungan, karena saya bukan penjual. Tapi intinya harga ongkir itu bisa disesuaikan, karena ongkir itu berupa 20% gitu ya, hampir 20%. Itu bisa dipikirkan kembali oleh penjual untuk menurunkan harga ketika dia online, ketika pelanggannya itu belanja offline, seperti itu.